Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Pada hari ini penuh dengan sukacita dan mujizat daripada Tuhan. Ada satu ketika kisah
Yesus sedang berjalan menuju rumah Yairus, ingin menyembuhkan anaknya. Pada saat perjalanannya, orang banyak mengkerumuni Tuhan Yesus. Dari jauh ada seorang wanita sudah menanti Tuhan. Dia sudah mendengar Tuhan. Dan dia sudah beriman. Dengan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Karena selama 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dan apa yang dia punya sudah habis. Dengan susah payah dia merangkak lewat bawah. Dia mengulurkan tangannya. Mungkin terinjak orang, mungkin dijauhkan orang, tetapi dia berusaha dengan keras untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan dia berhasil. Dan kesembuhan terjadi. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang mengalami kesusahan, pergumulan. Mungkin ada kesedihan yang sedang dialami oleh kita. Kita butuh Tuhan. Kita bertanya, Tuhan di mana? Adakah kita berusaha dengan keras untuk menjamah Tuhan? Ada waktunya biarlah ibadah ini kita berusaha keras dan kita berkata dengan pasti, saya butuh Tuhan. Biarlah ibadah ini fokus kita hanya pada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Kau melihat hati kami. Kami sungguh-sungguh datang kepadamu. Kami ingin menjamah hadirat-Mu. Dan apa yang kami butuhkan Tuhan tahu. Dan Tuhan menyediakan. Tuhan hadir di ibadah kami. Dengan iman kami mulai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama dengan hatimu kita datang kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang tahu yang terbaik. Dia lebih tahu isi hati kita lebih daripada siapapun. Siapkan hatimu. Kita berjalan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Tidak ada yang setia seperti Tuhan. Pengharapan kita hanya bagi Dia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkah.
yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat hatimu, senangkan Yesus Tuhan. Kami cari pribadimu lebih dari apapun. Sembah kami, Yesus. Haleluya. Hati kami merindukanmu sekaya. Ini sebuah kami
satu-satunya harapan kami Tuhan. Satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Dan satu-satunya penolong kami. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan, kami percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi nyatakan, ya yang ku andalkan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi nyatakan, satunya yang ku andalkan, satunya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau Tuhan, amin, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming, kita akan sama-sama memperkatakan firman Tuhan terambil dari Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Dimanapun kami ada, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, tetapi di dalam ibadah ini kami menaruh iman percaya kami, dan kami mau meninggikan nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Karena kita tahu dalam satu ibadah, dalam satuan hati, waktu meninggikan nama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Engkau sakit disembuhkan, engkau susah diperkaya oleh Tuhan. Dengan imanmu sukacita, tinggikan namanya. Haleluya. Bersama-sama. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah
Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Tepuk tangan bagi nama Yesus, nama di atas segala nama. Mujizat pasti terjadi sewaktu kami meninggikan nama Tuhan Yesus. Ini pujian kami, hati kami Tuhan. Terus jamah setiap kami. Sebab sungguh kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau telah berfirman dan sembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
Jamah setiap kami Tuhan. Kau bersabda Dan selamatkanku. tiada yang mustahil Sungguh kami kepercaya Tuhan, Kaulah Yesus Juru Selamat kami. Yesus, ku percaya padamu. Lebih lagi nyatakan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Bersabda Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman, sembuhkan sekian hari Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Biarlah lamanya kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Biarlah lamanya syaralabaralabaralabaya Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan indah memuji dan menyembah Tuhan. Indah mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa buat kami. Itu sebabnya kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami ditebus, kami diampuni, kami disertai, kami dibela, kami dituntun, kami dikuatkan. Dan dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Karena itu kami alam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Berbicaralah buat masing-masing kami Tuhan. Buat kami semua jemaat Tuhan di GBI PRJ CK7 ini. Tuhan, kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Dan kami tahu dalam firman-Mu ada kekuatan, dalam firman-Mu ada kesembuhan, dalam firman-Mu ada pengajaran, dalam firman-Mu kami diubahkan, dalam firman-Mu kami didewasakan, dan dalam firman-Mu kami dijadikan mempelai Kristus yang tak bercacelah dalam anugerah-Mu yang besar. Karena itu Bapa, berbicaralah, nyatakan isi hati-Mu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga dalam ibadah minggu yang berbahagia, penuh berkat, penuh mujizat ini, bukan sekedar ibadah rutin biasa yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dari GBI PRJ CK7 dalam pengembalaan Dr. Yanto, luar biasa hamba Tuhan yang saya kagumi ini. Beliau adalah gembala jemaat yang luar biasa dengan pertumbuhan jemaat yang dahsyat. Tetapi pada saat yang bersamaan, beliau juga seorang dokter yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan lewat
kasih-Nya, lewat kepandaiannya, lewat anugerah Tuhan yang ada padanya. Begitu banyak orang telah tertolong. Dan hari ini oleh anugerah Tuhan saya bangga, saya bersyukur boleh melayani bersama dengan GBI PRJ CK7 ini. Dan saya percaya betul kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan akan terus ada. Gembala senior Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan banyak terobosan-terobosan di bangsa ini. Karena itu saya percaya gereja ini adalah gereja yang luar biasa. Gereja ini adalah gereja yang akan terus dipakai Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan, meskipun di tengah pandemi kita masih ibadah online, selalu saya bilang pintu-pintu gedung gereja kita masih tertutup, tetapi pintu gerbang sorga terbuka untuk mencurahkan berkat-Nya yang berkelimpahan. Karena itu tetap setia bersama dengan gereja ini meskipun di tengah pandemi, ya kan. Tetapi kita tahu kita tertanam, kita bertumbuh di gereja lokal untuk dapat pembinaan-pembinaan yang mengarah pada kedewasaan iman. Haleluya. Nah, hari ini oleh anugerah Tuhan saya dipercaya untuk melayani, dan saya akan berbicara yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang jangan meninggalkan Tuhan. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini juga saya ditemani oleh kawan-kawan dari komunitas Sign Language yang melayani khusus bagi kaum tunarungu, saudara-saudara. Dan saya berdoa kiranya hari ini kaum tunarungu yang bersama-sama dalam ibadah ini boleh mengalami kasih Tuhan, berkat Tuhan. Karena saudara tidak perlu kecil hati, Tuhan Yesus sayang saudara, dan Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat hidup saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, betul hari-hari ini badai itu besar, betul hari-hari ini goncangan serius, betul hari-hari ini banyak orang nggak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kita tahu, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang setuju sama saya katakan amin. Meskipun sudah di rumah masing-masing, ini bukan tontonan. Saya percaya ini ibadah. Dan saya percaya melalui ibadah ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang susah mendapat jamahan Tuhan. Dan kita diajar Tuhan untuk makin dahsyat buat Tuhan. Amin. Yeah, kan? Nah, hari ini yang kita pelajari, jangan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena justru di saat-saat seperti ini Tuhan yang beri kuat buat kita, Tuhan yang beri semangat, Tuhan yang memberi perlindungan, Tuhan yang memberi penjagaan, dan Tuhan yang mencurahkan berkat-Nya sempurna atas hidup kita. Haleluya. Buka kitab kita sama-sama bilang sama saya tidak boleh meninggalkan Tuhan. Ayo, jemaat GBI, PRJ, CK7, saya percaya sudah punya gembala yang hebat-hebat kok saudara, ya kan. Gembala saudara Dr. Yanto, lalu gembala senior saudara Pendeta Dr. Insinyur Niko, ya kan. Wah, ini luar biasa, jadi saya percaya jemaatnya juga luar biasa saudara, ya kan. Jemaatnya jemaat militan bagi kemuliaan Tuhan. Ayo sama-sama bilang, saya tidak boleh meninggalkan Tuhan. Yes, sekali lagi sama-sama bilang, saya tidak boleh meninggalkan Tuhan. Amin. Karena Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Nah, Ulangan pasal 29, Ulangan 29 ayat 18 bilang itu. Sebab itu, janganlah. Dengar ya, kalau Tuhan bilang jangan, artinya jangan, saudara, ya kan. Tuhan bukan cuma iseng kasih perintah, tapi pasti ada maksudnya. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku, yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita. Whatever the reason. Apapun alasannya. Iya kan? Untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Janganlah ada akar pahit. Rupanya kita tahu. Kenapa orang meninggalkan Tuhan? Kepahitan sama pendeta, kepahitan sama orang pelayanan, kepahitan sama gereja, kepahitan karena ini kepahitan karena doanya gak dijawab, kepahitan karena ada pembimbing yang menyakiti hatinya, kepahitan karena melihat cara-cara hidup orang Kristen seperti ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab ingatkan kita, jangan ada akar pahit. Jangan ada akar racun. Jangan ada ipuh. Karena kalau kita menyimpan kekecewaan, kita menyimpan kepahitan, itu akan menuntun kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Klik. 2 Tawari 24 ayat 24. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Orang Yehuda tentara jumlahnya lebih besar daripada orang Aram.
Makanya ayat ini bilang, walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena apa? Tentara Yehuda akhirnya terpukul kalah oleh orang Aram. Dikatakan karena orang Yehuda yang tentaranya lebih besar, tentaranya lebih kuat, telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Saudara mau sehebat apapun, saudara mau sekaya apapun, saudara mau sejago apapun, saudara boleh punya segala-galanya. Tapi kalau saudara meninggalkan Tuhan, anak-anak muda sekarang bilang kelar hidup lo. Habis. Karena orang yang meninggalkan Tuhan, sorry untuk bilang ini, tinggal menunggu kejatuhannya. Kita lihat selanjutnya, klik. Yeremia 2 ayat 18-19. Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur? Hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Dan tidak gemetar terhadap aku. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Lihat, Alkitab bilang. Kalau ujung-ujungnya kita meninggalkan Tuhan, maka apa yang terjadi? Betapa jahat dan pedihnya kita. Artinya kita sendiri yang susah, kita sendiri yang sengsara. Tuhan gak pernah rugi engkau meninggalkan Tuhan, karena kita yang rugi kalau kita meninggalkan Tuhan. Kita akan mengalami kepedihan, kita akan mengalami kehancuran, kita akan mengalami kekacauan. Dan kita yang pada akhirnya akan mengalami kebinasaan. Selama kita masih dekat Tuhan masih ada harapan. Selama kita masih dekat Tuhan pasti ada jalan keluar. Selama kita masih dekat Tuhan pasti masih ada kekuatan untuk melihat anugerahnya tercurah dalam hidup kita. Yang setuju katakan yeah. Amin, haleluya. Selanjutnya klik, saya pelajari. Kebodohan terbesar dalam hidup ini adalah meninggalkan Tuhan. Artinya apa? Kesalahan apapun dalam hidup kita selama kita masih mau balik sama Tuhan, masih ada kekuatan, masih ada jalan keluar, masih ada solusi, masih ada kepastian. Tapi kalau kita mulai meninggalkan Tuhan, itu saya beri nama kebodohan terbesar. Saudara-saudara yang mungkin menatap saya dan berkata, tapi ada pendeta yang menyakitkan saya. Mungkin ada saudara yang menatap saya dan berkata, tapi ada hamba-hamba Tuhan yang berselingkuh, itu yang membuat saya kecewa melihat itu. Pendeta gak tahu sih kadang-kala, itu melukai hati kita sebagai jemaat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti. Ada mungkin hamba-hamba Tuhan yang sifatnya mengecewakan saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang tindakannya melukai saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin kejatuhan atau kesalahannya membuat saudara tawar hati dan kecewa. Tapi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Makin kita meninggalkan Tuhan makin kita bodoh. Karena itu saya beri nama. Meninggalkan Tuhan adalah kebodohan terbesar. Dan ini yang saya mau bilang. Meninggalkan Tuhan adalah mimpi terutama dari setan. Setan gak peduli saudara pergi ke gereja, setan gak peduli saudara bertobat, setan gak peduli saudara bahasa roh, setan gak peduli saudara pelayanan dan penyembahan. Sejauh satu saat nanti kau bisa digoncang, kecewa dan meninggalkan Tuhan. Makanya saya bilang, mimpi terbesar setan di akhir zaman ini adalah melihat orang gereja, melihat hamba-hamba Tuhan, melihat orang yang sudah bertobat, melihat orang yang pernah pelayanan, terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan rumah Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan. Itu bukan hanya mimpi, tapi itu juga targetnya. Itu bukan hanya target, tapi itu juga mimpinya. Berarti target dan mimpi setan. Untuk membuat kita terpisah dari kasih Kristus. Karena, kenapa saya bilang meninggalkan Tuhan adalah kebodohan terbesar? Karena Tuhan kita besar, kuat, bijaksana, dan tak terbatas. Loh, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang kuat, kita punya Tuhan yang bijaksana, kita punya Tuhan yang tak terbatas. Ngapain kita meninggalkan Dia? Kalau saja kita mau dekat dengan Tuhan, ada kekuatan, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada kepastian, dan ada mujizat. Jemaat Tuhan dari GBI PRJ CK7 yang diberkati Tuhan. Saya percaya ini waktunya, bukan justru kita menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, justru kita mendekat pada Tuhan. Klik. Saya pelajari. Adapun bodohnya orang yang meninggalkan Tuhan, mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta-pendeta sekarang enak aja ngomong meninggalkan Tuhan itu bodoh. Pendeta-pendeta juga gak tahu sih bagaimana perasaan saya, pengalaman saya, keadaan saya, hal-hal yang menyakitkan buat hidup saya. Nah, saya jelaskan. Kenapa meninggalkan Tuhan adalah kebodohan? Yang pertama saya pelajari,
Karena meninggalkan Tuhan senangnya sesaat. Tapi penderitaannya kekal. Iblis licik saudara-saudara ya kan. Dia pandai menutupi dosa dengan gula-gula kemanisan yang membawa kita ujung-ujungnya pada dosa dan kehancuran. Selingkuh misalnya. Pacaran sama suami orang misalnya. Melakukan hubungan seks sebelum nikah misalnya. Korupsi misalnya. Senangnya sesaat. Penderitaannya kekal. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan bodoh. Alkitab bilang, buat apa kamu dapat seluruh dunia ini jika jiwa kamu binasa? Apa artinya kita senang sesaat tapi ujung-ujungnya kacau? Saudara yang sedang chatting sama mantan-mantan saudara. Saudara-saudara yang punya selingkuhan. Saudara-saudara yang pelayanan tetapi tetap nonton tayangan cabul. Saudara yang pelayanan tetapi tetap judi. Saudara yang pelayanan tetapi tetap hidup dengan drugs. Saudara yang pelayanan tapi tetap lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saudara-saudara yang pelayanan tapi pacaran dengan orang tidak seiman. Saudara-saudara yang pelayanan sudah mengenal Tuhan. Tapi kemudian punya perempuan lain. Punya laki-laki lain. Sebagai hamba Allah saya cuma bilang itu tipuan iblis. Dosa dan hawa nafsu dunia senangnya sesaat, penderitaannya kekal. Makanya Alkitab bilang, upah dosa ialah maut. Hanya orang bodoh yang mau senang sesaat. Tetapi kemudian membayar harga dengan penderitaan kekal sampai selama-lamanya. Bukan hanya hidupnya yang kemudian hancur, rumah tangganya hancur, hari depannya hancur. Anak-anaknya menderita. Makanya Alkitab bilang, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Artinya sebaliknya. Anak cucu orang-orang ngaco. Anak cucu dari para penjina akan turut penderitaannya. Karena Alkitab bilang. Tuhan membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Dari mereka yang membenci aku. Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kenapa meninggalkan Tuhan adalah kebodohan terbesar. Karena senangnya sesaat, penderitaannya kekal. Yang kedua. Kenapa orang yang meninggalkan Tuhan itu bodoh? Yang kedua saya pelajari bukan hanya karena senangnya sesaat dan penderitaannya kekal. Tapi yang kedua saya pelajari kenapa orang yang meninggalkan Tuhan saya beri nama itu bodoh. Karena akan selalu terjajah dan dipermainkan oleh iblis. Iblis licik saudara. Awalnya dia mulai pancing. Iya kan? Dia pancing lewat hal-hal duniawi. Dia pancing lewat kesenangan-kesenangan daging. Dia pancing kadangkala juga lewat kepahitan-kepahitan dalam hidup kita. Ya gak apa-apa kita melayani Tuhan. Sejauh akhirnya kita pahit, kita kecewa, kita meninggalkan Tuhan. Dan setelah kita meninggalkan Tuhan, kita terjajah, kita terbelenggu. Sehingga kita dipermalukan iblis. Makanya Alkitab bilang. Setiap kali yang baik yang aku kendaki, justru yang jahat yang aku perbuat. Lihat apa yang terjadi dengan Simpson. Ketika dia mulai meninggalkan Tuhan. Alkitab berkata. Matanya dicungkil. Dan dia menjadi bahan tertawan orang-orang Filistin. Man of God. Orang pilihan Tuhan. Hanya gak kuat bertahan. Lalu akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya kompromi dengan dunia. Dipermalukan dan menjadi penjajahan iblis. Makanya Alkitab bilang. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi. Dan dia dibuang dan diinjak-injak orang. Jemaat Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia. PRJ CK7 ini. Izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara sekalian. Seberat apapun. Tetap dekat sama Tuhan. Sesusah apapun. Tetap andalkan Tuhan. Sama seperti Sarah Meshach Abednego yang bilang. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Artinya mau apapun yang terjadi, aku mau tetap setia sama Tuhan. Dan apa yang terjadi, dia dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi pembelaan Tuhan baginya yang setuju sama saya katakan dahsyat.
Sampai raja kaget. Raja bilang, bukankah aku lempar 3 orang? Kenapa ada 4 orang yang aku lihat dan wajahnya serupa anak manusia? Ini yang saya bilang. Kristus hadir. Kristus mengawal dan menjaga mereka dalam kemuliaannya. Karena mereka setia. Yang ketiga. Bodohnya orang yang meninggalkan Tuhan akan kehilangan damai sejahtera dan kekuatan. Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa quote unquote kasih apa saja yang diharapkan orang. Iblis bisa buat orang kelihatannya sukses. Iblis bisa membuat orang kelihatannya bahagia. Iblis bisa membuat orang mendapatkan apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Tapi ada satu yang iblis tidak pernah bisa buat. Damai sejahtera. Sehingga perhatikan. Ada orang yang meninggalkan Tuhan dan jadi kaya. Ada orang yang murtad lalu karirnya makin naik. Ada orang yang tinggalkan Yesus, jobnya jadi berlimpah. Jangan kecil hati. Lalu berkata, waduh, saya yang setia kok begini-begini aja tuh. Lihat tuh yang meninggalkan Tuhan kok kayaknya hidupnya enak aja. Rukonya di pasar Minggu dia jual, dia taruh di pasar Jumat. You know what I mean, right? Maksudnya apa pendeta jual-jual ruko? Udahlah gak usah diperpanjang lah. Ya kan ada orang-orang yang jual ruko di pasar Minggu, dia beli di pasar Jumat. Dia meninggalkan Tuhan. Udah, gak usah nanya-nanya. Dan kelihatannya lebih maju. Kelihatannya lebih sukses. But I bet you. Kosong. Karena Yesus sendiri bilang, damai sejahtera-Ku yang kuberikan kepadamu tidak bisa diberikan dunia kepadamu. Damai sejahtera yang kita punya bukan damai sejahtera yang dari dunia, made in heaven. Kita sukacita bukan karena gak ada masalah. Kita damai sejahtera bukan karena gak ada persoalan. Tapi kita damai sejahtera, kita sukacita karena kita tahu Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Makin kita meninggalkan Tuhan, makin kita panik. Coba perhatiin. Orang kalau apa-apa panik, orang kalau apa-apa kecewa, orang kalau apa-apa marah, orang kalau apa-apa emosi, orang kalau apa-apa tidak bisa menguasai diri. Saya khawatir bukan masalahmu yang terlalu berat. Engkau yang mulai jauh dan meninggalkan Tuhan. Karena orang kalau meninggalkan Tuhan ada 2 yang akan dia kehilangan. 1 damai. Dan yang kedua kekuatan. I know. Mungkin kau masih pakai kalung salib. Mungkin di rumahmu masih ada gambar Yesus dan ada salib di situ. But I'm afraid. Engkau udah mulai jauh dari Tuhan. Karena orang makin dekat dengan Tuhan ada 2 hal yang terlihat. Yang pertama dia kuat menghadapi segala perkara. Paulus bilang apa? Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Dan yang kedua dia beroleh damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang dia miliki bukan yang dunia berikan, tapi yang Kristus sediakan baginya. Haleluya. Yang keempat. Adapun bodohnya orang yang meninggalkan Tuhan akan tersesat. Dan menuju pada kebinasaan. Kita semua tadinya adalah domba-domba yang sesat. Alkitab bilang, tidak ada orang yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Kita semua sesat. Ada banyak orang tersesat di agamanya. Karena agama, amal ibadah, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Ada banyak orang yang berpikir, kan saya udah beragama. Agama, amal, ibadah, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Karena Alkitab bilang kebenaranmu seperti kain lara di hadapanku. Ada banyak orang yang berkata, ya tapi kan dia berbuat baik pendeta. Yes. Tapi ingat, orang dunia meskipun berbuat baik tapi punya sebuah tujuan yang sangat egoistik. Contoh, ada orang yang bilang begini, saya sih sedapat mungkin selalu nolong orang. Karena kalau kita berbuat baik sama orang, suatu saat juga orang akan berbuat baik sama kita. Artinya apa? Dia berbuat baik bukan karena ingin berbuat baik. Dia berbuat baik supaya satu saat dia menerima karma yang baik. Jadi sebetulnya di dalam dirinya ada keegoisan yang tinggi. Atau yang kedua, ada orang-orang yang berbuat baik
Kenapa kamu berbuat baik? Ya karena saya mau masuk surga. Jadi artinya dia gak peduli tahu dengan perasaan orang yang dia tolong. Yang penting gua masuk surga. Maka setelah menatap saya dan berkata, sama dong, orang Kristen kan juga mau masuk surga. Tapi kita berbuat baik bukan supaya masuk surga. Kita berbuat baik karena yang jahat sudah diangkat dalam hidup kita. Amin. Dan kita berbuat baik kenapa? Karena Yesus telah berbuat baik terlebih dahulu buat kita. Dan yang ketiga, kenapa kita berbuat baik? Karena kita gak tahan melihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan kalau kita gak berbuat apa-apa. Dan terakhir, kenapa kita berbuat baik? Karena Alkitab ajarkan kepada kita supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. It's nothing to do with me. Tapi yang penting Bapa saya di sorga yang bertanggung jawab buat hidup saya. Dia yang dipermuliakan, yang setuju sama saya katakan, saya harus berbuat baik. Amin. Jadi jelas buat kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kita tersesat. Dan kita menuju pada kebinasaan. Keputusan-keputusan kita seringkali sesat. Karena yang kita pikirkan seringkali hanya daging. Coba perhatiin. Orang makin jauh dari Tuhan. Keputusan-keputusannya makin egois. Keputusan-keputusannya makin memikirkan diri sendiri. Keputusan-keputusannya makin hanya berpikir tentang menyenangkan dirinya sendiri. Tetapi ini yang saya mau bilang. Kalau kita makin dekat sama Tuhan. Kita berkata seperti Yohanes. Biarlah aku semakin merendah dan menurun. Supaya Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Yang setuju sama saya katakan amin. Selanjutnya. Haleluya. Iya kan? Mengapa bisa terjadi? Orang yang sudah bertobat. Orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah dibaptis. Sudah mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan. Kok bisa sampai meninggalkan Tuhan? Sebagian bilang, oh mungkin dia gak dipilih Tuhan kali pendeta. Para teologian berkata, oh mungkin dia bukan orang yang dipredestinasikan. Mungkin dia sebaliknya terkena reprobasio. Ya, kan? Orang-orang teologian kan senang bikin-bikin kesimpulan seenak semaunya aja gitu ya kan. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara. Mengapa bisa terjadi orang yang sudah mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan, sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah penuh Roh Kudus, sudah berbahasa roh, sudah dibaptis, sampai bisa meninggalkan Tuhan? Yang pertama saya pelajari. Karena terbujuk dengan segala kesenangan dunia. Dengar baik. Di dunia ini ada Tuhan dan ada setan. Orang-orang modern bilang, oh setan gak ada. Kalau setan gak ada, kenapa banyak yang jadi pemerkosa, jadi orang-orang ngaco, jadi penjilat, jadi koruptor, ya kan? Semua kan gara-gara setan masuk dalam pikiran dia. Nah, Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau melakukan perkara dahsyat dalam hidup kita. Betul? Nah ketika Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup kita, iblis gak mau tinggal diam. Apa yang iblis buat? Bujuk, dan itu yang selalu dia mulai, bahkan dari mulai Taman Eden. Sampai Yesus. Sampai hari-hari ini, di akhir zaman ini. Firman Tuhan jelas kok. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali yang di tengah, jelas. Very, very, very clear. Dan hari ini juga firman Tuhan jelas kok. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu sangat jelas. Tapi iblis menciptakan kebingungan untuk dapat mendatangkan bujukan. Tentu Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Adam sama Hawa bilang, come on. Semua pohon dalam taman ini boleh. Kecuali di tengah. Jangan kan makan, raba pun tidak boleh. Lalu iblis bilang, hahaha. Sebab Tuhan tahu. Kalau kamu makan buah di tengah itu, matamu akan terbuka. Kamu bisa melihat mana yang baik dan mana yang jahat. Kamu akan jadi seperti Allah. Nah bujukan-bujukan ini yang akhirnya mendatangkan kebimbangan dan keraguan. Si orang berkata cerai gak apa-apa kok.
Memang udah gak cocok, mau diapain? Sekedar ramal-ramal nasib gak apa-apa lah. Cuman soal apa kata bintang, kan setiap orang memang punya bintangnya. Jadi ada orang Kristen bertahun-tahun tetap di kamarnya Sagittarius boy, Aquarius girl. Bertahun-tahun dalam pelayanan. Tetap masih percaya, pendeta, ini kan kita mau masuk tahun lembu logam nih. Ya kan? Sementara suami saya itu ayam. Suaminya ayam, saudara. Berarti lu apa, bebek? Iya kan? Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Kenapa anak Tuhan jadi masih percaya sama sio-sio binatang seperti itu? Kita kan anak raja. Kok gitu? Pendeta, tolong doain dong. Katanya di tahun lembu emas ini, usaha kita gak lancar. Kenapa, Bu? Saya kan babi. Suami saya kambing. Istrinya babi, suaminya kambing. Kira-kira usaha apa yang bagus di tahun ini? Taman safari. Babi kawin sama kambing, saudara. Boleh gak anak Tuhan jangan terikat sama yang kayak begitu-begituan lagi? Kita jangan tertipu karena iblis itu pandai dengan apa? Bujukan-bujukan. Sehingga kita pikir normal, kita pikir wajar. Ya gitu jadi anak Tuhan gak perlu fanatik. Lu gak perlu fanatik, tapi kita perlu berakar dan tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin? Jadi jelas ya. Kenapa ada orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah dibaptis, sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah berbahasa roh, sudah dipilih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan sampai bisa meninggalkan Tuhan. Yang pertama karena terbujuk. Dengan segala tipu muslihat dunia. Bahkan segala kesenangan-kesenangan dunia. Sehingga akhirnya dia kompromi. Dia pikir wajarlah. Saya sih anak Tuhan, tapi kan ya melakukan hubungan seks sebelum nikah kan gak apa-apa. Toh ujung-ujungnya kami akan menikah kok. Kalau memang udah gak bisa dipertahankan ya bercerai juga gak apa-apa. Yang penting kan tidak saling menyakiti satu sama lain. Saudaraku, jangan mau tertipu dengan segala bujuk rayu dunia ini. Yang kedua, mengapa bisa terjadi orang yang sudah mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan sampai bisa meninggalkan Tuhan? Yang kedua saya pelajari, bukan hanya dia karena terbujuk, tapi juga karena kecewa dan tertekan dengan berbagai masalah. Maka Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Salah satu senjata iblis di akhir zaman, yaitu menciptakan kekecewaan. Ada banyak pelayan Tuhan kecewa dengan sesama pelayan Tuhan. Ada banyak anak kecewa dengan orang tuanya. Ada banyak menantu kecewa dengan mertuanya. Ada banyak mertua kecewa dengan menantunya. Dan ini yang saya mau bilang, we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Hal-hal yang mengecewakan bisa saja terjadi. Tapi kita tidak perlu menyimpan kekecewaan dan kepahitan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita berpegang pada Alkitab. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Keadaan yang mengecewakan tidak harus menjadi kecewa buat kita. Kenapa? Karena itu tergantung kedewasaan kita. Kalau kita bersikap kanak-kanak, Paulus bilang apa? Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Itu yang menjadikan kita kecewa. Karena kita mikirnya, aduh gimana ya kondisi begini, aduh gara-gara dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan bisa pakai situasi-situasi yang mengecewakan untuk membawa kita pada satu kegemilangan kemuliaan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan kegemilangan. Amin. Yang ketiga, mengapa bisa terjadi orang yang sudah mengenal Tuhan merasakan kebaikan Tuhan sampai bisa meninggalkan Tuhan? Yang ketiga saya pelajari. Mengapa? Karena tertipu dan terintimidasi iblis dalam hati dan pikirannya. Dia tertipu. Dan bukan hanya tertipu tapi terintimidasi. Karena iblis paling senang bekerja dengan intimidasi. Dia mau bilang sama kita, kamu gak bakal sanggup. Kamu gak bakal menang. Kamu gak mungkin sembuh. Kamu gak mungkin lihat mujizat. Dan hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kalau engkau merasa iblis mulai mengintimidasi pikiran, roh dan jiwa saudara. Ini saatnya engkau tolak dalam nama Yesus. Dan engkau berkata, aku percaya.
Aku percaya dia pasti tolong, aku percaya dia pasti beri kemenangan. Aku percaya semua janjinya ya dan amin. Iblis paling senang bekerja dengan intimidasi. Jadi kalau sudah mulai merasa, duh kayaknya saya udah gak kuat nih, saya kayaknya udah gak sanggup nih, saya kayaknya udah gak bisa. Now you know. Sekarang sudah tahu. Oh ini iblis bekerja dengan intimidasi. Lawan dia dengan iman yang teguh, kata Alkitab, maka dia akan lari. Bagaimana melawannya? Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jemaat Tuhan. GBI PRJ CK7 yang disayang Tuhan. Saya percaya tidak kebetulan hari ini kita dalam komunitas yang manis untuk bersama-sama menerima firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan bukan hanya saya menyampaikan buat saudara, tapi firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Kita sama-sama belajar duduk di bawah kaki Tuhan. Karena di antara kita tidak ada yang kebal untuk berkata, saya tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Setiap kita bisa saja goyah kalau tidak hati-hati. Makanya Alkitab berkata, berdoa dan berjagalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh yang penurut tapi daging lemah. Kepada Joshua Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati. Di akhir zaman ini, saya mau mengajak saudara untuk waspada, untuk hati-hati. Karena iblis akan memainkan segala peran, segala cara, segala tekniknya. Tujuannya hanya untuk memisahkan kau dari kasih Kristus. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan setuju sama saya katakan, yeah. Amin. Yang terakhir saya pelajari. Mengapa bisa terjadi orang yang sudah mengenal, merasakan kebaikan Tuhan. Sudah dibaptis, sudah penuh Roh Kudus sampai bisa meninggalkan Tuhan. Yang keempat. Karena terpengaruh pergaulan. Terpengaruh lingkungan. Makanya Alkitab bilang begini. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Ada banyak orang sok tahu, sok jago, sok kebal, saudara. Ada banyak orang yang merasa, wah saya tidak. Itu yang saya bilang. Gejala Petrus. Peter syndrome. Yesus bilang semua akan tergoncang imannya karena aku. Petrus bilang, aku sekali-kali tidak. Waduh, ada banyak orang sok tahu, sok jago, sok pintar. Oh saya tidak mungkin terpengaruh. Gak usah sok jago. Merendahlah pada Tuhan. Life is tough. Jemaat Tuhan, yang saya sayang, saya kasihi. Karena hari ini saya mendapat kesempatan untuk melayani saudara, Gereja Bethel Indonesia, PRJ CK7 ini. Izinkan saya mengingatkan buat saudara. Daud sendiri bilang apa? Tuhan tahu kelemahan kita. Dia ingat kita ini debu. Dia tahu kita seperti bunga rumput. Pagi bertumbuh, petang lisut dan layu. Kekuatan kita yang pertama. Kalau kita mendekat pada Tuhan. Kekuatan kita yang kedua. Kalau kita dipimpin Roh Kudus. Kekuatan kita yang ketiga. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Dan kekuatan kita yang keempat. Kalau kita melangkah dalam iman. Apapun yang terjadi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah halalkan segala cara. Tapi pegang firman Tuhan. Aku tidak akan miring ke kiri maupun miring ke kanan. Maka Tuhan akan memberkati aku. Aku tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor. Dipimpin menjadi kepala. Tundukkan kepala. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan bisa mainkan pujian. Sambil masing-masing kita. Berdoa di hadapan Tuhan. Buka hati. Saya secara khusus mau berdoa buat setiap jemaat sekalian. Kalau ada jemaat Tuhan yang hari ini berkata, saya kok hari-hari ini banyak kompromi dengan dosa. Ada saudara-saudara yang berkata, saya khawatir saya mulai jauh dengan Tuhan. Ada saudara-saudara yang mungkin berkata, banyak hal yang saya buat, saya tahu Tuhan gak suka. Saya gak mau sampai akhirnya makin menjauh dari Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin saudara berkata, saya masih dekat Tuhan. Tapi saya menyimpan kepahitan, kekecewaan yang luar biasa dalam hidup saya. Tapi mulai hari ini saya mau serahkan pada Tuhan. Saya mau hidup dengan iman. Saya mau hidup dengan firman. Saya mau hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Saya mau hidup dekat dengan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Di rumah saudara masing-masing.
Biarkan Roh Kudus menjamah setiap saudara, setiap saudara, setiap saudara. Karena saya percaya rancangan Tuhan dahsyat buat setiap kita. Setiap saudara yang didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Kita berdoa Bapa. Bersama dengan jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Dari GBI PRJ CK7 ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Tuhan tolong kami. Supaya kami tidak punya akar racun. Kami tidak punya akar pahit. Kami tidak hidup dalam kekecewaan. Kami tidak hidup dalam ketertekanan. Kami tidak hidup dengan tertipu oleh tawaran-tawaran dunia. Serta intimidasi kuasa kegelapan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus kami dilepaskan. Sehingga kami tetap mencintai Tuhan. Kami tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kami tetap hati-hati. Kami tetap berjaga dan berdoa minta bimbingan Tuhan senantiasa. Karena di tengah dunia yang semakin tidak pasti di akhir zaman ini, kami tahu umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, buat kekuatan-Mu, buat damai sejahtera-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat Tuhan sekalian imani. Jangan coba menjauh dari Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan jiwa kita tenang. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Bapa dengan iman. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan-serangan setan, kegelapan, inflamasi. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mulai menjamah. Karena oleh bilur Kristus kami yang percaya sudah disembuhkan. Kuatkan iman kami. Karena sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Mengalir kuasa kesembuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena sesuai dengan imanmu jadi padamu. Tuhan bisa menyembuhkan melalui rumah sakit. Tuhan bisa menyembuhkan melalui operasi. Tuhan bisa menyembuhkan melalui dokter. Tapi Tuhan juga bisa menyembuhkan tanpa operasi, tanpa dokter. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Biarlah dia berdaulat pada apa yang dia inginkan sesuai dengan iman kita masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Gembala senior. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotroharjo. Tuhan pakai terus bersama dengan keluarganya. Buat gereja-gereja yang Tuhan izinkan. Dilayani, digembalakan oleh hamba-Mu ini. Sehingga visi-visi dari Tuhan selalu semakin nyata dalam pelayanan gereja-gereja ini. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu. Dan juga terima kasih buat Bapak Gembala kami dan keluarganya. Bapak Dr. Yanto. Bersama istri, bersama keluarganya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan pakai dan Tuhan berkati terus. Untuk mengembalakan kami, membawa kami senantiasa pada kedewasaan rohani. Yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kami senantiasa menjadi pekabar-pekabar Injil dimanapun kami berada. Mengabarkan Injil bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah. Tuhan jaga. Sehingga pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini takut akan Tuhan. Jauhkan para pemimpin-pemimpin kami dari dukun, dari paranormal, dari kuasa kegelapan. Dari segala roh rakus. Dari segala roh pementingan diri sendiri di dalam nama Yesus. Tapi roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan boleh selalu ada di pemimpin-pemimpin bangsa kami. Indonesia damai, Indonesia dalam berkat Tuhan. Para dokter, para suster, para bruder, para tenaga kesehatan. Yang hari-hari ini menjadi benteng terakhir dari penanganan COVID-19. Tuhan bela mereka, Tuhan jaga dalam kasih karunia Tuhan. Proses vaksinasi di bangsa ini. Tuhan tolong. Bahkan kami patahkan segala hoax-hoax yang beredar. Tentang adanya chips. Tentang adanya roh-roh antikris di dalam vaksinasi yang kemudian menjadikan perpecahan dalam tubuh
Kristus yang kemudian menjadi saling menyerang satu sama lainnya. Padahal ini hoax-hoax yang hanya mengacaukan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga kebenaran Kristus terungkap. Sehingga proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Dan anak-anak Tuhan dapat terjaga dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kami tetap mempertahankan iman dalam kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia PRJ CK7 ini, saya berterima kasih untuk kesempatan untuk melayani saudara. Doa saya setiap saudara tumbuh senantiasa dalam kasih karunia Tuhan. Dan Dr. Yanto yang telah memberi kesempatan untuk saya melayani, Tuhan memberkati. Biar gereja ini tetap maju, dahsyat luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Waktu selanjutnya kembali buat pimpinan setempat. Haleluya. Kita sekarang masuk di dalam perjamuan kudus. Atau yang disebut dengan Holy Communion. Setiap kali kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita diingatkan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dia harus menanggung dosa kita agar kita diselamatkan. Dia menanggung dosa kita dan dia rela sesuai perintah Bapa di surga. Dia rela lakukan itu. Anda tahu dia dipukul, dikhianati, ditempeleng. Bahkan dia harus memikul salibnya dengan tetesan darah yang terakhir. Untuk mengganti saudara dan saya. Begitu baiknya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan Yesus? Semua introspeksi. Apakah Anda memberikan waktu buat Tuhan Yesus? Kalau sudah dapat berkat, kadang-kadang kita lupa. Kalau kita butuh Tuhan Yesus baru kita cari. Bukankah begitu kita? Oleh sebab itu, ampunilah Bapa. Ampuni kami Bapa. Bila kami senantiasa tidak setia kepada Engkau, tetapi Engkau tetap setia kepada kami. Ampuni Bapa, agar kami layak masuk di dalam perjamuan kudus ini. Kami selalu mencari-cari alasan agar tidak usah perjamuan kudus. Oleh sebab itu ampunilah kami Bapa. Ini hari kami berjanji, kami akan lebih setia kepada Engkau. Kami akan memprioritaskan hidup-Mu nomor satu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Dan juga mereka yang belum percaya akan Tuhan Yesus, jangan makan perjamuan kudus ini. Karena perjamuan kudus ini bisa mendatangkan hukuman dan juga bisa mendatangkan berkat. Saya berdoa Anda semua diberkati, bukan Anda menerima hukuman.
Oleh sebab itu, taatilah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Tidak ada seorang pun tidak mengucapkan terima kasih atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Semua yang bisa nyanyi, nyanyikanlah dengan sukacita. Yang bisa bahasa roh, ekspresikan dalam bahasa roh. Ora basikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ora basikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tahun ini adalah tahun the year of integrity. Mari kita bersih tangan dan murni hatinya di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kita jangan sampai jatuh dalam tipu daya penipuan dan bersumpah palsu. Mari tahun ini genapilah, supaya saya berdoa semua yang hadir serupa dengan gambaran Kristus. Bapak, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami percaya sekarang tiba saatnya Engkau akan mengurapi para pria, suami, kepala-kepala keluarga. Silakan angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati para suami yang mengangkat tangannya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah jasmani maupun rohani mereka Tuhan. Jadikanlah mereka raja, nabi, dan imam di dalam keluarga mereka Bapa. Berkati apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil karena Engkau terlibat di dalamnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka lebih rajin memprioritaskan hidupnya mencari Engkau Tuhan. Antara lain menjaga keintiman dengan Engkau dengan hadir di doa fajar maupun menara doa yang diadakan oleh gereja ini dari Senin sampai dengan Sabtu Bapa. Sekarang giliran para ibu-ibu mengangkat tangannya, istri-istri, ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati para ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong untuk suami dan keluarga mereka. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Roh mendidik anak-anak takut akan Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang anak-anak muda, silakan angkat tanganmu. Mereka yang single parents, raise up your hand please. Bapak, terima kasih untuk generasi muda, generasi Yeremia ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menguatkan mereka. Engkau sudah menjaga kekudusan bagi mereka. Roh takut akan Tuhan mengalir di dalam hidupnya. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi. Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka yang belum nikah, carikan pasangan yang sepadan bagi mereka Bapa. Mereka yang single parents, Bapa, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih filie, kasih agape-Mu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih. Sekarang semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan percaya dengan iman. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa. Yang terikat
sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dengan iman, seluruh keluarga besar jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama Dia. Semua yang percaya katakan amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada Yesusku, Yesusku percaya padamu, Yesusku percaya padamu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita saksikan news untuk sepekan. Shalom. Gembala dan seluruh pekerja CK7 serta Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gilbert Lumendong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah live streaming minggu depan tanggal 14 Februari 2021 akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Rudini Kerut, Planet Shakers University Pastor Australia. Dengan tema di bulan Februari ini, Free People. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BC Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak kita semua pekerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ke ID serta password Zoom doa fajar dan menara doa selama bulan Februari, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Sehubungan dengan libur nasional Tahun Baru Imlek, maka doa fajar pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 12 dan 13 Februari 2021 diliburkan. Untuk menara doa tetap diadakan seperti biasa mulai pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam. Dalam memilih suatu pekerjaan tentunya kita akan lebih mudah jika kita mempunyai passion untuk pekerjaan tersebut. Akan tetapi sering kita terlupakan bahwa terlebih penting adalah sebuah tujuan yang akan kita capai.
Ketika kita tidak memiliki tujuan, maka passion yang kita miliki hanya berguna untuk diri kita sendiri, sehingga banyak orang lain yang tidak merasakan manfaatnya. Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi bisnis Anda? Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada Senin tanggal 8 Februari 2021 pukul setengah 8 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan pembicara Edo Zel, YouTuber terkenal, seorang social media influencer, CEO dari Warteg Gratis, dan founder Nyapi dan Social Bread. Dengan topik Purpose over Passion. Webinar ini gratis, silahkan daftar segera dengan klik ke www.gbprj.org/moi. Dan untuk info lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kami kembali membuka kelas kom online baik untuk umum maupun junior. Harap segera mendaftarkan diri bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang mau mengikuti kelas kom online tersebut dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pengajaran CK7 membuka kelas online untuk Bible Study. Bible Study tersebut adalah sebuah program pengajaran firman Tuhan yang alkitabiah meliputi dasar-dasar teologi dan praktikal. Program Bible Study CK7 tersebut akan diadakan setiap hari Senin pukul 7 sampai dengan pukul 9 malam. Dan kelas dibuka mulai pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Kelas tersebut dapat diikuti oleh pengerja maupun jemaat dan tidak dikenakan biaya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. God is love. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. The Power of Love itulah series suplemen cool terbaru di bulan Februari ini dengan topiknya yang pertama dan sangat menarik, The True Love. Jangan lewatkan dan bergabung dalam online cool bersama kami pada hari Sabtu tanggal 13 Februari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Dan untuk link, user ID serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Peruntuhan dari Rumah Sakit Mitra hancur lebur, sekarang dalam pembersihan, dan mudah-mudahan mereka dapat membangun kembali untuk dapat melayani masyarakat Mamuju lagi. Sangat mengerikan kejadian. Atas nama Gembala CK7 kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengerja dan jemaat Tuhan yang telah menabur untuk bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Bantuan yang Bapak Ibu berikan langsung kami salurkan kepada korban bencana yang membutuhkan. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan sama-sama memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga. Karena kita percaya, maka kita berkata-kata dan akan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu
Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa bagi bangsa Indonesia. Kami perkatakan firman Tuhan bahwa Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Firman Tuhan berkata di 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona, dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat yang terkena dampak musibah bencana alam yang terjadi saat ini di Indonesia. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan serta menolong mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja CK7 dan jemaat Tuhan, kiranya semua terbebas dari virus corona dan dampak krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, kiranya diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Amin. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, serta penggembalaan hamba-Mu. Terus dipakai Tuhan sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, Ibu Olivia, anak, mantu dan cucu. Semua diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA. Kiranya terus dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat. Berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah serta membawa persembahan pada Tuhan. Baik itu persembahan sulung, persembahan perpuluhan, dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Hari ini Tuhan kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan, dan yang membutuhkan jawaban Tuhan telah memberikan jawaban. Kiranya setiap umat Tuhan diluputkan dari krisis ekonomi global dan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat lewat hamba-Nya Bapak Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, dan Tuhan membentengi saudara dari serangan pandemi COVID-19. God bless you all.